Halo anak-anak kelas 3 semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup dalam pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita langsung ke materinya ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus disyukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nah, lagu ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Bu Ika akan mengajak anak-anak bernyanyi bersama. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu tadi anak-anak lagu tentang cicak di dinding. Oke, sekarang berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Nah, makanan cicak ini adalah nyamuk. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membedakan ciri-ciri dari ikan dan cicak. Nah, di sini Bu Ika sudah memberikan dua gambar, yaitu gambar cicak dan gambar ikan. Nah, sekarang mari kita akan mencari tahu kira-kira ciri-cirinya apa saja sih? Oke, gambar yang pertama adalah gambar cicak. Cicak ini memiliki ciri yaitu dapat bergerak. Cicak bergeraknya dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Nah, salah satu jenis makanan cicak ini adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri ikan, yaitu ikan dapat bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Lalu, ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan adalah cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur.
Nah, itu tadi anak-anak ciri-ciri makhluk hidup dari seekor ikan dan seekor cicak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ini juga beragam dan juga berbeda-beda. Ciri-ciri makhluk hidup yang harus diketahui. Jadi, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup itu bernafas. Makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang biak atau mempunyai anak. Kemudian, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, itu tadi anak-anak ciri-ciri makhluk hidup. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1.000 butir telur. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak bagaimana cara menulis bilangan 1.000? Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar membaca bilangan dan menuliskan bilangan. Pertama, kita akan belajar membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Di sini Bu Ika sudah memberikan beberapa contoh untuk membaca bilangan. Contoh yang pertama, yaitu jika dibaca adalah 1.000. Kemudian contoh yang kedua, jika dibaca yaitu 3.000. Kemudian contoh yang ketiga, jika dibaca 5.000. Kemudian contoh yang keempat, jika dibaca yaitu 5.500. Kemudian contoh yang terakhir adalah 2.050. Jadi anak-anak harus ingat ya, apabila angkanya terdapat 4 angka, itu sudah termasuk ribuan. Itu ya anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar menuliskan bilangan. Sekarang kita menulis bilangannya. Tadi kita sudah belajar membaca bilangan. Sekarang kita akan menulis bilangannya.
Di sini Bu Ika memberikan 2 contoh. Jika ada 7.000, maka kita akan menulisnya yaitu angka 7, lalu kita beri angka 0 di belakangnya sebanyak 3 kali. Kemudian contoh yang kedua, 2.700. Berarti cara menulisnya yaitu ditulis dulu angka 2-nya. Lalu kemudian kita tulis 700 sebagai ratusannya. Nah, sedangkan puluhan dan satuannya ini tidak ada atau 0. Maka kita tulis yaitu 2700. Jadi itu ya anak-anak ya. Dan jangan lupa kalau menulis ribuan harus diberi tanda titik setelah angka awal. Tadi kita sudah belajar membaca bilangan dan menuliskan bilangan. Sekarang kita akan belajar cara mengurutkan bilangan terkecil dan terbesar. Nah, di sini Bu Ika sudah memberikan contoh. Nah, di sini ada 5 angka. Angka yang berbeda yaitu ada 5.000, ada 2.500, ada 1.350, 4.500, dan 3.000. Nah, sekarang kita akan coba mengurutkan angka-angka yang sudah Bu Ika sebutkan tadi, kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, sekarang coba kita urutkan dulu. Kira-kira angka mana yang paling terkecil? Betul, angka yang paling terkecil adalah 1.350. Kemudian setelah itu, angka berapa lagi anak-anak? 2.500. Oke. Kemudian angka berapa lagi? 3.000. Oke, benar. Lalu 4.500 dan 5.000. Nah, itu tadi adalah angka-angka jika kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Sekarang kita balik anak-anak, kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, kira-kira angka yang paling terbesar, angka berapa? Betul, 5.000. Good. Terus, angka berapa lagi? 4.500, 3.000, 2.500, dan 1.350. Itu ya anak-anak, cara mengurutkan bilangan terkecil dan terbesar. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Ika jelaskan pada anak-anak semuanya paham ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.